Lu Yun menolak untuk pergi dan mendirikan tenda di wilayah klan mayat iblis. Dugu Piaoling duduk di sebelah Lu Yun, menatap dingin peramal di seberangnya. Mantan musuhnya sekarang menjadi teman fana, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saya mendengar bahwa ketika Anda membunuh Xuan Yuan Wuming, bayangan surga muncul. Dugu Piaoling bertanya. Kamu cukup mendapat informasi, tapi apa gunanya mengatakan ini saat ini? Lu Yun bertanya. Kamu tidak takut dengan jalan surga. Apalagi yang perlu ditakuti di dunia ini? Dugu Piaoling berkata dengan serius, saya hanya berpikir, apa yang akan terjadi jika suatu saat kamu menghadapi jalan surga yang sebenarnya? Lu Yun tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata, saya ingin tahu bagaimana tahta suci Anda tidak kehilangan siapapun. Apakah Anda punya metode rahasia? Peramal itu juga memandang Dugu Piaoling dengan rasa ingin tahu. Tidak ada yang mengejutkan tentang ini. Bagaimanapun, tahta suci kita adalah kekuatan yang sangat kuat di dunia atas, dan ada juga orang-orang di tingkat yang lebih tinggi yang dapat berbicara mewakili kita. Kamu benar-benar tidak layak mendapatkan cara surga untuk menghindari bencana 10.000 tahun dengan mengandalkan koneksimu. Ini tidak semudah yang kamu katakan. Selalu ada harga yang harus dibayar. Saat mereka bertiga sedang mengobrol, Bai Daolin tiba-tiba muncul, dengan Luo Ying di sampingnya. Semakin banyak orang yang sekarat. Apakah Kaisar Iblis punya tindakan pencegahan? Bai Daolin bertanya. Tidak, saya hanya bisa berharap lebih sedikit anggota klan yang mati. Dia menoleh ke arah Luo Ying, saya sudah mulai mencoba teknik yang Anda berikan kepada saya di dunia spiritual timur. Saya harap ini akan efektif. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dugu Piaoling bertanya. Tunggu, kita hanya bisa menunggu hasilnya. Adegan itu menjadi sunyi. Hei, apakah semuanya ada di sini? Kerang kecil muncul. Dia memegang buku tanpa kata di tangannya. Kamu datang tepat pada waktunya. Apa yang kitab surga katakan tentang bencana ini? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Apa? Tidak ada apapun yang tertulis di buku surgawi. Lalu kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak takut terkontaminasi karma? Hei, aku bukan makhluk hidup, aku hanyalah sebuah buku dari surga. Katak kecil berkata sambil tersenyum, meskipun buku dari surga tidak menulis tentang bagaimana menghadapi bencana, ia menulis tentang hal-hal lain, jadi aku datang untuk mencarimu. Lu Yun menepuk pundaknya, kamu memang saudara baikku. Aku tahu kamu akan membawakan kabar baik untukku. Saudaraku, kamu salah kali ini. Tidak ada kabar baik di kitab surga, tapi cukup banyak kabar buruk. Lu Yun tiba-tiba ingin memukul seseorang. Kitab surgawi mengatakan bahwa banyak orang akan mati di dunia roh, setidaknya lebih dari setengahnya, dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Ada lagi, ya, akan ada kekuatan kuat yang datang dari dunia atas. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan separuh makhluk lainnya yang tidak dapat dibunuh oleh bencana tersebut. Katak kecil mengatakannya dengan tenang, tetapi semua orang terkejut. Dunia spiritual hanyalah sebuah bidang kecil di antara semua dunia, tetapi mengapa ia menarik perhatian begitu banyak orang besar? Ini tidak ilmiah. Juga, banyak pesawat kecil, termasuk dunia spiritual, berada dalam bahaya musnah, jadi saya di sini untuk mengingatkan Anda agar bersiap sesegera mungkin. Setelah mengucapkan kata-kata ini, sosok katak kecil perlahan menghilang. Kebocoran rumah terjadi sepanjang malam, dan semakin sulit periodenya, semakin parah jadinya. Semua orang diam. Saat ini, tidak penting lagi berapa banyak makhluk yang akan mati di dunia spiritual. Yang penting adalah kemana makhluk-makhluk yang masih hidup ini akan pergi selanjutnya. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa beberapa orang yang bereinkarnasi dan makhluk kuat dapat meninggalkan dunia roh dengan mengandalkan kemampuan mereka sendiri, tetapi bagaimana dengan makhluk asli dunia roh? Berapa banyak orang yang dapat diambil oleh kekuatan besar dan reinkarnasi? Tahukah Anda, ada lebih dari puluhan miliar makhluk hidup yang hidup di seluruh dunia spiritual. Sekalipun mereka bisa selamat dari bencana gelombang kedua, bisakah pesawat itu menerima begitu banyak makhluk sekaligus? Ini sungguh tidak realistis. Satu-satunya solusi adalah Tian Dao melepaskan idenya. Tiba-tiba, Lu Yun mendengar tentang Hades yang sedang memperbaiki dunia bawah. Ternyata dia mengharapkan hari seperti itu. Kalian semua baru saja mendengar apa yang dikatakan kodok kecil, kan? Lebih baik bersiap secepatnya. Aku khawatir aku tidak bisa lagi tinggal di dunia roh. Seharusnya tidak sulit menemukan pesawat lain untuk bertahan hidup. Lu Yun menyemangati semua orang, tapi dalam hatinya dia tahu bahwa masalah ini terlalu sulit. Mungkinkah menemukan pesawat lain hanya dengan mencarinya? Bahkan jika kamu menemukannya, bagaimana kamu bisa pergi ke sana saja? Mereka yang selamat dari bencana tersebut mungkin tidak akan selamat pada akhirnya. Jika surga melakukan hal ini, mengapa ia akan membinasakan separuh makhluk di seluruh langit dan dunia? Dia jelas ingin membuat dunia spiritual bertekuk lutut. Dugu Piaoling, apakah tahta sucimu memiliki jalan menuju dunia atas? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Kamu ingin pergi ke alam atas? Maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dugu Piaoling berkata langsung tanpa tinta apapun, tahta suci alam atas memiliki satu jalur kontak dengan kami, dan kami tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Namun, karena kata kecil baru saja mengatakan bahwa dunia roh tidak dapat diselamatkan, menurutku mereka akan membawa kita ke tempat yang aman saat menghadapi kesulitan. Lu Yun menyadari bahwa sangat menyenangkan memiliki pendukung, tetapi dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri.
Ayah murahan itu tidak bisa mengandalkannya sama sekali. Selama dia tidak hampir mati, dia tidak akan muncul, apalagi membantunya menyelamatkan orang lain. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak berita yang datang ke Lu Yun. Hanya dalam beberapa hari, 20% makhluk di dunia spiritual mati. Kondisi kematian mereka sangat mengenaskan. Tidak hanya tubuh mereka yang dipenuhi borok, tulang-tulang mereka juga membusuk. Sangat mendominasi. Sementara Lu Yun menghela nafas, dia juga menyesali kondisi saudara perempuannya, Chu Yao yang tertekan, dan kondisi Seng Sui juga jauh lebih baik. Namun obat mujarab tersebut dikonsumsi dengan cepat dan perlu diminum 2 kali sehari. Tapi Lu Yun hanya memurnikan sekitar 1000 ramuan, dan pada akhirnya dia akan kehabisan ramuan itu. Sebulan kemudian, kabar buruk datang lagi dari dunia roh timur. Hampir 20% makhluk tersebut terinfeksi dengan gejala, dan gejalanya lebih parah dibandingkan dengan kelompok makhluk pertama. Feng, Lu Yun tiba-tiba mengucapkan satu kata. Segel untuk apa? Dugu Piaoling mengerutkan kening. Tutup semua kota dan jangan biarkan makhluk hidup berkeliaran. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa kehidupan tanpa infeksi dapat bertahan. Pendapatnya diakui oleh Shen Xuanzi dan Dugu Piaoling. Saya akan kembali. Tahta suci akan bertanggung jawab untuk mengelola seluruh dunia spiritual barat. Meskipun dia tidak mengatakan siapa yang ingin dia selamatkan, Lu Yun tahu bahwa dia tidak ingin begitu banyak makhluk mati seperti ini. Peramal kembali ke stasiun untuk membuat pengaturan, dan Lu Yun juga kembali ke Sekte Yuntian. Di antara klan iblis, suasananya relatif tenang, tetapi Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa itu seperti laut yang tampak tenang, tetapi ada arus bawah yang bergejolak di bawahnya. Sekali ada gangguan, seluruh laut tidak akan menyukai ombak besar itu. Mengikuti perintah Lu Yun, 8 Raja Iblis mulai mengendalikan klan iblis di bawah yurisdiksi mereka dan mulai mempraktikkan teknik yang dikirim oleh Nao Ying. Dalam waktu kurang dari sebulan, seluruh dunia spiritual timur menjadi jauh lebih stabil. Saat jumlah kematian di dunia roh timur menurun, hati Lu Yun juga menjadi tenang. Namun kondisi Chu Yao dan Seng Sui hanya bertahan dan belum membaik secara signifikan. Selain itu, situasi ini juga dihadapi oleh seluruh dunia spiritual timur. Xiao Lu Yun, lihat mereka berdua, ini bukanlah pilihan. Lu Yun tidak tahu ini tidak akan berhasil, tapi dia juga tidak berdaya. Meski masih banyak pil yang ada, cara mengatasi gejala dan bukan akar penyebabnya tidak bisa bertahan lama sama sekali. Mereka juga mempraktikkan teknik Nao Ying, tetapi mereka tidak tahu apakah teknik itu efektif. Liu Yaner menarik Lu Yun ke samping dan berbisik, Seng Sui itu telah membicarakan tentang saudara pangeran ketiganya sepanjang hari, aku khawatir. Lu Yun menepuk tangannya, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meninggalkan halaman dalam, kami sampai di Tianzan Hall. 8 Raja Iblis berkumpul, dan Long Dapao, Long Ying, penjahit Wu, dan lainnya juga ada di sini. Saya datang kepada Anda hari ini. Pertama, saya ingin memahami situasi masing-masing departemen. Kedua, kita harus membuat rencana untuk masa depan klan iblis. Kita tidak sabar menunggu bencana berikutnya datang dan bertindak sementara. Itu tidak akan berhasil. Lu Yun menghadap penjahit Wu, apakah kamu punya saran? Katakan padaku. Penjahit Wu keluar dari antrian, menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Kaisar Iblis, dalam beberapa hari terakhir, kadang-kadang terjadi peningkatan jumlah orang sakit di berbagai suku klan iblis, tetapi gejalanya sangat ringan dan tidak ada masalah serius untuk saat ini. Adapun masa depan klan iblis, saya belum memikirkannya. Tidak ada yang tahu kapan Tiandao akan mengambil tindakan lagi. Daripada duduk diam dan menunggu kematian, bagaimana kalau kita mengambil inisiatif dan mencari tempat yang cocok untuk klan iblis kita untuk tinggal dan bermigrasi ke sana? Pikiran. Metode ini bagus, tapi tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa disentuh oleh hukum surga. Bukankah kamu mengatakan bahwa alam atas tidak akan terpengaruh oleh bencana 10.000 tahun? Mengapa tidak bermigrasi ke alam atas? Itu benar, tetapi alam atas adalah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Alam spiritual kita ditekan oleh langit dan bumi, dan kultivasi kita hanya dapat mencapai puncak alam surgawi. Tetapi alam atas berbeda. Mereka semua adalah master di atas tingkat keabadian. Bahkan klan iblis kami bahkan jika Anda mencapai dunia atas dengan selamat, Anda mungkin tidak dapat bertahan hidup. Kata-kata King Long membuat semua orang terdiam. Ini adalah kebenaran yang dipahami semua orang, tetapi itu keluar dari mulut King Long. Lu Yun bertanya lagi, bagaimana kabar klan mayat iblis? Apakah emosimu masih stabil? Untungnya, peramal itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia mengambil tindakan di dunia spiritual, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan apapun. Alasan utamanya adalah dia tidak bisa menghindari bencana itu. Saat semua orang berbicara, klan iblis datang untuk melaporkan bahwa ada murid dari Sekte Shenhuo di luar pintu yang meminta untuk bertemu mereka. Biarkan dia masuk. Seorang diakon tua datang dari Sekte Shenhuo. Setelah memberi penghormatan kepada semua orang, dia mengeluarkan undangan emas gelap dari lengan bajunya. Tetua, apa maksudmu? Tuan Raja Iblis, setelah musyawarah, Aliansi Biksu Dunia Roh telah memutuskan untuk mempersiapkan migrasi skala besar. Oleh karena itu, direncanakan untuk memilih seorang pembicara untuk menjadi pemimpin semua orang dan memimpin semua orang untuk menemukan tempat tinggal baru. Petik 2. Lu Yun terkejut. Ternyata apa yang saya pikirkan juga dipikirkan oleh orang lain, dan terjadi begitu cepat.
Karena kamu ingin memilih pembicara, mengapa kamu mencariku? Tanya klan iblis. Tuanku Kaisar Iblis, kata-katamu sudah keterlaluan. Tetua itu berkata, pertama-tama, kamu adalah ras manusia, dan jika bukan karenamu, Tuan Kaisar Iblis, dunia spiritual timur akan jatuh ke dalam kehancuran, jurang kehancuran abadi. Terlebih lagi, hanya dengan begitu kamu memenuhi syarat untuk menjadi pembicara. Perangkap, Lu Yun mendengar sedikit konspirasi. Apakah menjadi pembicara itu mudah? Itu berarti memikul tanggung jawab yang berat dan menanggung keselamatan banyak nyawa. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan menjadi orang berdosa selamanya. Namun, dia akan berpartisipasi dalam pemilu ini, hanya untuk ikut bersenang-senang. Kapan ini akan dimulai? Lu Yun bertanya. Waktunya telah habis, aku hanya menunggu Kaisar Iblis pergi. Lu Yun terkejut lagi, ini jelas perjamuan Hongmen. Oke, ayo segera pergi. Lu Yun menunjuk King Long, Long Dapao, Long Ying dan Sun Lai untuk pergi ke gerbang api ilahi bersamanya. Keesokan paginya, biksu manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depan gunung berapi suci, menunggu kedatangan Lu Yun. Tuan Kaisar Iblis, pertempuran ini tidak kecil, aku khawatir ini datang dari sesuatu yang jahat, bisik King Long. Terserah, sesampainya di tempat itu, kamu hanya perlu makan dan minum, aku akan mengurus sisanya. Hei, aku, Long Dapao, paling suka minum. Aku sudah lama mendengar bahwa minuman Shen Huomen itu kuat, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Long Dapao menggosok tangannya dengan penuh semangat. Minumlah lebih sedikit, jangan lewatkan acara besar Lu Yun. Long Ying mencubit pinggang Long Dapao dengan keras. Hei, Long Dapao menyeringai dan berkata, kamu tidak tahu kapasitas minumku. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada saudaraku Lu Yun. Aku terkenal karena tidak mabuk setelah 1000 minuman. Ya, kakak Pao benar. Saya khawatir gabungan semua biksu manusia ini bukan tandingannya sendirian. Huo Wudi dan Sui Furong buru-buru melangkah maju, mengangkat tangan dan memberi hormat pada Lu Yun. Namun, protagonis sebenarnya saat ini bukanlah mereka berdua. Di belakang mereka, 5 lelaki tua muncul, dan Lu Yun tidak tahu tingkat kultivasi mereka. Kimen, Jin Ziyuan, Pintu Kayu, Musiking, Suimen, Sujun Yao. Gerbang Api, upacara kebakaran musim gugur. Tumen, Tukyuhe. Aku telah bertemu Kaisar Iblis. Sejujurnya, Lu Yun terkejut dengan pemandangan ini. Kelima sekte ini sangat khas, semuanya ditempati oleh logam, kayu, air, api, dan tanah. Hei, 5 sekte legendaris semuanya ada di sini hari ini. Long Dapao berkata sambil tersenyum. Long Ying buru-buru menarik ujung bajunya. Hei, kenapa kamu menyeretku? Anak-anak tua ini semuanya dikalahkan olehku. Aku pernah mengalahkan mereka sampai mereka tidak bisa menemukan jalan. Long Dapao berkata dengan bangga. Aku bertemu Lu Yun, mengapa kamu ikut bersenang-senang? Kamu telah kehilangan wajah klan iblis. Orang Tao ini terlalu khawatir. Apa yang dikatakan kakak Pao benar. Kami orang tua memang bukan tandingannya. Saya merasa malu untuk mengatakannya. Hahaha, itu semua sudah berlalu. Tuan Kaisar Iblis, silakan masuk. Lu Yun memimpin, dan yang lainnya mengikutinya. Sejujurnya, dia telah mendapatkan kembali perasaan menjadi raja kejahatan surgawi. Semua orang mendukungnya dan dia merasa memiliki kekuatan atas dunia. Ini terasa sangat luar biasa. Jika saya tidak memiliki tingkat kultivasi saya saat ini, saya mungkin telah jatuh ke dalam perangkap mereka di ronde pertama. Di depan aula utama gerbang api ilahi. Tempat ini telah diatur menjadi tempat pertemuan besar, dan semua sekte terkenal di dunia spiritual timur memiliki pemimpin sekte mereka di sini. Karena penolakan keras Lu Yun, dia tidak duduk di kursi utama. Orang yang duduk di kursi utama sebenarnya adalah orang yang berkuasa di dunia spiritual, Zhen Jiangnan. Semuanya, kita berkumpul hari ini hanya untuk satu hal besar, yaitu keselamatan makhluk di dunia spiritualku. Semua orang harus tahu bahwa hari ini, kita akan memilih seorang pembicara untuk menuntun kita menemukan rumah baru. Lu Yun melihat semua orang di bawah memiliki kegembiraan di wajah mereka, seolah-olah mereka telah menemukan cara untuk menghindari malapetaka. Kemudian, selama pidato Zhen Jiangnan yang penuh semangat, semua orang di tempat kejadian sangat bersemangat dan bersemangat untuk mencobanya. Untuk miliaran makhluk hidup di dunia spiritual kita, demi kelangsungan dunia spiritual kita, dan untuk keturunan kita, hari ini, kita akan memilih seorang pembicara untuk memimpin kita menemukan rumah baru. Saya, Tian Suimen, setuju. Pavilion Wu Yu setuju. Tidak ada keberatan terhadap Kinmen. Saya, keluarga Changning, tidak keberatan. Ketika semakin banyak sekte dan keluarga bangsawan menyatakan persetujuan mereka, suasana konferensi mencapai klimaks. Lu Yun duduk di sana dan mengerutkan kening, menyaksikan orang-orang ini tampil. Dia memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke dunia bawah. Sekelompok pria yang hanya mengucapkan kata-kata kosong. Lu Yun diam-diam berkata, kamu membuatnya mudah, bagaimana bisa begitu mudah menemukan rumah baru? Hari ini saya ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan. Jin Ziyuan, pemimpin gerbang emas, berdiri dan menekan tangannya ke bawah. Semuanya, ada banyak makhluk hidup di dunia spiritual. Sudah saatnya seseorang yang bermoral tinggi dan terhormat menjadi pembicara kita. Setelah pembicara terpilih, kita harus mematuhi perintahnya. Semua orang mengangguk setuju. Juga,
Pembicaranya harus dari kalangan sipil dan militer, dan mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi dunia spiritual kita akan diberi prioritas. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan daftar dari lengan bajunya. Saya punya daftar calon di sini. Jika Anda keberatan, Anda bisa mengajukannya secara langsung. Kita harus memastikan tidak ada seorang pun tertinggal yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Jadi dia mulai membacakan daftarnya. Daftarnya sangat panjang, dan setengah jam telah berlalu sejak nama semua orang dibacakan. Lu Yun sangat mengantuk sehingga dia bahkan tidak mendengar di mana namanya. Tapi tidak masalah, dia tidak ingin menjadi pembicara sejak awal. Sungguh hal yang tidak berarti, jika bukan karena dia menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya, lakukan itu. Akhirnya, seseorang menjadi orang pertama yang berbicara, disusul orang kedua, ketiga. Nama yang tak terhitung jumlahnya disebutkan, dan seseorang bahkan menominasikan Dragon Cannon. Lu Yun melirik dan menyadari bahwa orang yang berbicara sebenarnya adalah King Long. Orang-orang ini benar-benar menimbulkan masalah. Suasana hati Lu Yun tiba-tiba memburuk. Beberapa dari orang-orang ini pasti menganggap kejadian hari ini sebagai permainan anak-anak. Akhirnya tenang, dan 2 jam telah berlalu. Mari kita semua memilih untuk melihat pendapat siapa yang lebih baik. Pada saat yang sama, ini juga merupakan penilaian pertama terhadap para kandidat. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi. Melihat sekeliling, banyak orang yang terpilih menulis dengan marah dan menuliskan pemikirannya di atas kertas. Dengan cara ini, setengah jam berlalu. Lu Yun mengambil pena karena bosan, memikirkan bagaimana cara menyelamatkan dunia spiritual. Kali ini, dia serius. Karena Tiandao telah mengarahkan pandangannya ke dunia spiritual, ada kemungkinan lebih besar untuk menutupi rahasia Tiandao. Bagaimanapun, ada banyak sekali bidang di dunia ini. Ini hanyalah dunia spiritual kecil. Seharusnya bisa menipu mata Tiandao, kata Lu Yun diam-diam. Jadi dia menuliskan pemikirannya. Setelah sekian lama melihat statistik dan menunggu, hasilnya akhirnya keluar. Ide-ide peserta secara kasar dibagi ke dalam kategori berikut. Kategori 1, relokasi keluarga. Ini juga merupakan pemikiran awal semua orang, tidak ada yang mengejutkan. Kategori 2, gali 3 kaki ke dalam tanah. Untuk menciptakan lingkungan yang cocok bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di dunia spiritual bawah tanah, beberapa orang percaya bahwa jalan surga ingin mengatur semua dunia, dan mungkin melirik dunia spiritual jika tidak ada makhluk hidup di dunia tanah, itu mungkin membiarkan dunia spiritual pergi. Kategori 3, melawan jalan surga. Hahaha. Kategori 4, undang bantuan. Ada banyak kekuatan besar, sekte, dan keluarga bangsawan yang tersembunyi di dunia spiritual. Mereka semua memiliki warisan di alam lain, atau mereka diberkati, sehingga mereka dapat membantu dunia spiritual mengatasi kesulitan bersama-sama. Kategori 5, menyembah jalan surga. Beberapa orang percaya bahwa selama mereka dengan tulus menyembah Tiandao, Tiandao akan tergerak dan melepaskan pengikutnya. Kategori 6, menghilangkan dunia roh. Gagasan ini sangat istimewa, artinya segala sesuatu, termasuk dunia spiritual, dipisahkan dari tempat asalnya dan dipindahkan ke tempat yang dapat bersembunyi dari hukum surga dan terhindar dari malapetaka 10.000 tahun. Haha, aku benar-benar punya ide. Bukankah ini hanya berkeliaran di dunia bawah? Lu Yun tiba-tiba teringat film yang dia tonton ketika dia berada di dunia bawah, namun, ide ini mungkin bukan tidak mungkin, tapi itu hanya saja terlalu sulit. Di atas adalah 6 pendapat dengan suara terbanyak, dan mengembara di dunia bawah mendapat dukungan paling banyak. Tentu saja, ada gagasan lain, tetapi hanya sedikit yang setuju dengannya. Semuanya, kami menghabiskan 1 hari kerja dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan, singkirkan dunia spiritual. Jin Ziyuan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang mohon minta rekan Tao yang mengusulkan sudut pandang ini untuk menjelaskan pemikirannya kepada kami. Pemimpin Sekte Yue, rekan Tao Wangze. Di tengah sorak-sorai orang banyak, seorang biksu muda menghampiri mereka. Pria ini tampak berusia awal 30-an, tetapi ia memiliki ciri-ciri cantik dan sosok ramping. Begitu dia muncul di tempat kejadian, dia dicari oleh banyak kultivator wanita. Wangze tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyambut mereka, seperti bintang dari dunia bawah. Kemudian, dia berkata kepada semua orang yang hadir, pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada sekte saya, penatua Diaken, berbagai master pavilion, murid, serta semua pemimpin sekte, keluarga, dan orang-orang berkuasa yang hadir. Terima kasih atas dukunganmu. Ini adalah kesempatanku. Wow, adegan itu langsung disambut dengan tepuk tangan meriah. Lu Yun memiliki 1 kepala dan 2 kepala. Apa-apaan ini? Diskusi berubah menjadi upacara penghargaan. Lalu Wang Ze berdeham. Yah, alasan mengapa saya mengusulkan gagasan untuk menghilangkan dunia roh terutama karena saya memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap dunia roh. Nenek moyang saya tinggal di sini, kakek nenek saya tinggal di sini, orang tua saya bertemu di sini, dan akhirnya dengan saya juga akan menemukan rekan Tao saya di sini, serta keturunan kami. Berdengung, adegan itu segera meledak. Banyak biksu perempuan muda melompat berdiri dan melambai serta bersorak. Setelah beberapa saat, pemandangan menjadi sedikit sunyi. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada penyelenggara karena telah memberi saya kesempatan ini, mengizinkan saya berdiri di sini dan mengungkapkan pemikiran saya kepada semua rekan Tao. Saya pikir, selama tanah di dunia spiritual masih ada, maka kampung halaman kami akan tetap ada.
Saya sangat mencintai tanah ini karena asal-usul saya ada di sini. Saya tidak ingin tanah air kami hilang karena ada omong kosong. Petik 2. Tuan Paviliun Wangze, kami akan selalu mendukungmu. Lu Yun mengikuti suara tersebut dan melihat sekelompok kultivator wanita menulis spanduk besar dan mengibarkannya di udara. Apakah ini benar-benar menular? Lu Yun mulai bertanya-tanya apakah dia menghadiri pertemuan selebriti. Mereka melihat Wangze tersenyum dan melambai kepada mereka. Jadi, betapapun sulitnya, aku ingin berkelana bersama dunia roh. Harus dikatakan bahwa pidato Wangze mampu menggugah emosi penonton. Selain sekelompok kultivator perempuan yang tidak punya otak, banyak kultivator laki-laki yang berdiri dan menyatakan persetujuan mereka kepadanya. Tidak diragukan lagi, Wangze mendapat dukungan dari banyak orang pada tahap ini, dan setelah dia keluar dari pengadilan, dia dikelilingi oleh banyak orang. Jin Ziyuan kemudian berkata, karena Master Paviliun Wangze memiliki suara terbanyak, itu berarti kalian semua setuju dengan gagasan untuk membawa dunia roh bersamamu. Jadi, sekarang mari kita bahas bagaimana mencapai tujuan ini. Begitu dia mengatakan ini, seluruh penonton terdiam. Ya, membawa dunia roh bersamamu bukanlah tugas yang mudah. Tingkat kekuatan atau lebih tinggi apa yang diperlukan untuk mencapai hal ini? Terlebih lagi, hal tersebut tentu tidak dapat dicapai oleh satu kekuatan besar, melainkan membutuhkan ribuan kekuatan besar. Sayang sekali, rencananya bagus, tapi tidak bisa diselesaikan. Pada akhirnya, itu hanya pembicaraan di atas kertas dan omong kosong. Wangze jelas memperhatikan apa yang terjadi di sini. Dia berpisah dari para kultivator wanita di sekitarnya dan mendatangi Jin Ziyuan. Semuanya, karena saya, Wang, dapat mengemukakan pendapat ini, tentu saja saya memiliki beberapa pemikiran saya. Terjadi keheningan sesaat, dan senyuman menarik muncul di bibir Wangze. Seluruh dunia spiritual itu besar atau kecil, dan terdapat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika kita bisa menyatukan semua biksu dan melepaskan mantra ke langit, mungkin kita bisa mendorong pergerakan dunia spiritual. Mendengar ini, Lu Yun sangat curiga bahwa Wangze berasal dari dunia bawah, dan dia pasti pernah menonton film serupa. Hal semacam ini secara teori mungkin terjadi, tetapi siapa yang dapat menjamin tidak ada yang salah? Siapa yang dapat menjamin arah dunia spiritual, meskipun surga tidak dapat ditemukan? Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Namun, Wangze tampaknya tidak berpikir demikian. Semuanya, saya sangat meragukan alasan mengapa Tian Dao dapat menentukan lokasi dunia spiritual kita adalah karena dia memiliki peta di tangannya, peta lokasi seluruh dunia. Selama kita meninggalkan posisi semula, Tian Dao akan melakukannya secara alami tidak dapat menemukan keberadaan kita. Ketika dia mengatakan pernyataan ini, kelompok kultivator wanita yang awalnya gila mulai berteriak lebih gila lagi. Mereka melambaikan segala yang mereka bisa untuk menunjukkan bahwa pernyataan Wangze benar. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Itu semua tidak masuk akal, jadi bagaimana jika dunia roh tidak bergerak? Bagaimana jika beberapa beku malas dan gagal bekerja keras? Bagaimana jika dunia roh bertabrakan dengan alam lain? Petik 2, petik 2. Serangkaian keraguan melayang di udara. Wajah Wangze menjadi merah dan putih, sangat terkejut dengan suara-suara yang bertanya. Waktu yang lama. Oke, wajar jika setiap orang memiliki keraguan. Jangan panik ketika terjadi sesuatu, selesaikan saja. Jin Ziyuan berkata dengan lantang, ini seperti saat kita berlatih, kita akan selalu menemui belenggu. Mungkinkah itu kamu tidak berlatih lagi? Hal ini masuk akal, namun tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Sekarang kami telah memilih 6 metode yang dapat dijalankan, sekarang kami mulai merekomendasikan pembicara, yang akan membuat keputusan akhir tentang metode mana yang akan digunakan untuk menangani bencana tersebut. Tidak ada yang mempertanyakan hal ini. Akhirnya, penonton memilih 10 orang untuk dipilih. Dan Wangze ada di antara mereka. Yang tidak disangka Lu Yun adalah namanya benar-benar muncul di daftar. Tapi ini bukan apa-apa. Yang paling mengejutkan adalah nama-nama pemimpin sekte sebelumnya dari 5 sekte besar emas, kayu, air, api, dan tanah sebenarnya terdaftar. Di antara 3 lainnya, hanya Sui Furong yang dia kenal. Adapun 2 orang lainnya, satu adalah penguasa Paviliun Xiao Yao, Zhao Junchai, dan yang lainnya adalah penguasa lembah daun Maple, Sun Changfeng. Sesuai aturan, 10 orang ini harus bertanding dalam 3 babak, dari sipil hingga bela diri, lalu sihir. Akhirnya, melalui penilaian setiap orang, ditentukan seorang pembicara dan 2 konselor untuk membantu pembicara. Lu Yun terlalu malas untuk bergerak. Dia tidak tertarik dengan kompetisi yang tidak berarti ini. Namun, demi mempertimbangkan wajah konferensi, dia tetap setuju. Babak pertama adalah ujian bakat sastra. Artinya, tuliskan ide-ide Anda sendiri dan dasar teori Anda dalam melawan bencana 10.000 tahun, dan akhirnya berikan penilaian kepada semua orang yang hadir. Lu Yun dengan kasar menuliskan pikirannya dan kemudian menyerahkannya dengan tergesa-gesa. Dia menatap yang lain, tapi mereka semua sibuk menulis. Mungkin dalam pandangan mereka, peran pembicara sangatlah penting. Dalam waktu setengah jam, setiap orang harus menyerahkan lembar jawabannya. Pada penilaian terakhir, Wangze tentu saja menjadi pemenangnya. Lu Yun tahu bahwa penggemar wanitanya pasti berkontribusi banyak. Dia hanya tertawa mendengarnya. Kompetisi putaran kedua jauh lebih menarik.
Hanya saja kompetisi pencak silat ini hanya sekedar kompetisi jurus, budidaya dan sihir tidak bisa digunakan, tapi senjata bisa digunakan. Sebagai seorang biksu, saya juga sangat menghargai hal ini. Sekarang karena ada kesempatan, semua orang sangat ingin mencobanya, kecuali tentu saja Lu Yun. 10 orang tersebut melakukan undian dan akhirnya menentukan peringkat mereka. Kompetisi ini bersifat round robin, dan pemenangnya adalah yang menang lebih banyak. Di ronde pertama, lawan Lu Yun adalah Jin Ziyuan, namun yang tidak disangkanya adalah Jin Ziyuan justru menyerah. Sialan, lelaki tua ini sangat licik, dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk membalik. Lu Yun mengertakkan gigi dan berpikir dalam hati. Namun, sebelum meninggalkan panggung, Lu Yun melihat tatapan licik di mata pihak lain. Tidak, ada jebakan di sini. Lu Yun terkejut. Tapi kenapa? Apa manfaat melakukan hal ini? Jika Anda menjadi pembicara, mungkin Anda tidak akan melakukan apapun. Kompetisi berikutnya sangat menarik, kultivasi Wang Ze tidak lemah, dia berada di tahap tengah alam roh surgawi. Dia melewati semua tahapan dan memenangkan pujian dengan suara bulat dari para kultivator wanita yang hadir. Lu Yun menemukan bahwa para pemimpin sekte dari 5 sekte besar tampaknya berada di sini untuk berlatih satu sama lain. Jelas sekali bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka sama sekali. Kecuali Wang Ze, Sui Furong tampaknya tidak tertarik dengan posisi orang yang terlibat, dan dua lainnya tampaknya memiliki keraguan. Obat apa yang dijual orang-orang ini di labu mereka? Lu Yun melihat skor di papan skor di sebelahnya dan melihat bahwa skornya sebenarnya 1 poin lebih banyak dari Wang Ze. Melihat kompetisi masih tersisa 3 putaran, jika terus memimpin, bukankah posisi penanggung jawab akan menjadi miliknya? Tidak, kamu tidak boleh duduk di kursi orang itu diam-diam. Di adegan selanjutnya, Lu Yun versus Sui Furong. Tuan Kaisar Iblis, maafkan aku. Sui Furong mengepalkan tinjunya. Hei, apa yang Guru Suimen katakan? Adakah yang tidak boleh tersinggung? Bukankah semua orang memikirkan tentang dunia spiritual? Yang Kaisar Iblis katakan adalah, tolong ambil tindakan. Oke, kalau begitu aku akan bersikap tidak sopan. Lu Yun memimpin dan meninju wajah Sui Furong. Sui Furong menghindar dengan mudah, lalu menamparkan bahu Lu Yun dengan backhand. Lu Yun merunduk ke samping, lalu menunjuk ke lengan Sui Furong. Ah, seru Sui Furong dan meletakkan tangannya di depan Lu Yun. Sialan, jika kamu tidak mengatakannya terlebih dahulu, aku tidak akan menyadari bahwa kamu berpura-pura memukulku secara diam-diam. Namun, tipuan Sui Furong telah terungkap, dan Lu Yun pasti tidak akan memberinya kesempatan ini. Jadi, saat lengan Sui Furong mendekat, kepalanya juga terbentur. Ketika Sui Furong menyadari ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat untuk menarik lengannya. Dia melihat dahi Lu Yun dengan lembut bergesekan dengan lengannya, dan kemudian tubuhnya langsung terpental dan jatuh dengan keras ke tanah di kejauhan. Lu Yun meletakkan tangannya di dahinya dan menatap Sui Furong dengan ekspresi bingung di wajahnya. Saudari Sui, kapan kamu mengembangkan kungfu yang begitu bagus? Aku hampir masuk ke dalam perangkapmu, tapi untungnya aku bereaksi dengan cepat. Dia menunjuk ke dahinya dan berkata, lihat, di sini semuanya merah. Tidak, bukan aku. Sui Furong melambaikan tangannya dan buru-buru menjelaskan kepada Lu Yun. Lu Yun mengikuti tren itu, meletakkan tangannya di dahinya, dan berjalan kembali dengan terhuyung-huyung. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Menyerah. Di kejauhan, Long Ying bertanya pada Long Kenon dengan rasa ingin tahu. Kenon, katakan padaku, dengan kemampuan Lu Yun, kenapa dia tidak bisa menghindari pukulan semudah itu? Hah, apa kau tidak melihatnya? Bukan Minato yang memukulnya, melainkan kakak Lu Yun yang memukulnya. Long Dapao menjelaskan. Pukul dirimu sendiri. Kenapa? Lu Yun bukan orang seperti itu. Long Ying menolak menerimanya. Kamu benar, dia hanya tidak ingin menjadi pembicara. Long Dapao menjelaskan alasannya. Dapao, jika kamu mengatakan itu, aku semakin bingung. Long Ying berkata dengan ragu, izinkan aku bertanya, mengapa Lu Yun berjalan sejauh ini? Tentu saja saudara perempuannya, kita, dan klan iblis. Itu benar, karena ini yang ada dalam pikirannya, bisakah dia melindungi kita dengan melepaskan posisinya sebagai pembicara? Long Ying bertanya sebagai balasannya. Ini, wajah lama Long Dapao tiba-tiba menjadi gelap. Long Ying benar, jika orang lain menjadi pembicara, itu mungkin bukan hal yang baik untuk klan iblis. Saat ini, melihat seluruh dunia spiritual, hanya klan iblis yang merupakan keluarga dominan. Ras lain hanya dapat memandang klan iblis dan bernapas. 3 kerajaan besar di dunia spiritual timur semuanya diperintah oleh manusia. Namun, setelah kemunculan iblis, ketiga kerajaan tersebut dihancurkan, dan umat manusia ditinggalkan sendirian. Meskipun klan iblis begitu kuat sehingga mengalahkan klan iblis, umat manusia masih tidak bahagia. Kenon, pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi pada klan iblis di masa depan jika Lu Yun tidak menjadi pembicara? Long Kenon merasa cemas. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di suku monster, mereka pasti tidak akan bisa bersembunyi dari gabungan ras lain. Jika mereka menggunakan rasa bersalah karena tidak mematuhi perintah pembicara untuk melancarkan perang salib melawan suku monster, maka suku monsterlah yang akan menjadi bencana nyata bagi klan. Menurutku, meskipun Lu Yun tidak bisa menjadi pembicara, dia setidaknya harus memiliki posisi untuk membantu pembicara. Jika tidak, klan iblis akan berada dalam bahaya.
Kata-kata Long Ying tidak mengkhawatirkan, ini adalah masalah nyata yang mungkin timbul. Setelah mendengar ini, King Long dan Sun Lei juga mengangguk setuju. Oleh karena itu, Long Dapao memanfaatkan keluarnya Lu Yun dan buru-buru maju. Saudaraku, bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Apa aku tidak berakting dengan baik? Atau ada yang menyadarinya? Hahaha, tidak masalah, ini tidak penting, yang penting hasilnya. Lu Yun sangat puas dengan penampilannya. Hei, saudaraku, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Apa yang akan terjadi pada klan iblis di masa depan jika kamu tidak menjadi pembicara? Long Dapao bertanya dengan tergesa-gesa. Lu Yun tidak bodoh. Ketika Long Dapao mengatakan ini, dia tiba-tiba mengerti. Ya, aku lalai. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Kemudian, dia melihat papan skor di sampingnya. Untungnya, saya masih punya kesempatan sekarang. Jika saya menyerah kali ini, saya benar-benar tidak akan bisa mengejar kesempatan berikutnya. Situasi saat ini tidak optimis. Ketika Lu Yun menemukan sesuatu yang mencurigakan, semuanya sudah terlambat. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia tidak bisa memenangkan tempat pertama dan tidak bisa menjadi pembicara, masih ada berharap dia memenangkan tempat kedua atau ketiga. Tentu saja, di kompetisi putaran ketiga, dia sebaiknya menjadi yang teratas. Kompetisi hanya tersisa 2 ronde, selain Wang Ze, yang memimpin adalah Jin Ziyuan yang memiliki skor tertinggi, sedangkan skor Lu Yun hanya berada di tengah. Dia secara kasar menghitung bahwa selama dia bisa mempertahankan posisinya di 4 besar, dia akan memiliki peluang bagus. Jadi, dalam pertandingan melawan Tu Qiuhe dan Zhao Junchai, dia menggunakan seluruh kemampuan tinju miliknya dan akhirnya mendapat tempat keempat di babak ini. Wajah para pemimpin sekte dari 5 sekte besar berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun akan menggunakan kekuatannya dalam 2 putaran terakhir. Adegan ini dilihat oleh Lu Yun, yang semakin menegaskan apa yang dia pikirkan. Hasil babak ini tidak mengejutkan. Wang Ze berada di posisi teratas, Sun Changfeng berada di posisi kedua, dan Mu Ziqing yang tidak spektakuler berada di posisi ketiga. Kompetisi akhirnya sampai pada babak ketiga. Ada 2 kategori kompetisi mantra, yang pertama adalah kompetisi tipe perolehan, dan yang lainnya adalah kompetisi tipe serangan dan pertahanan. Kompetisi semacam ini terutama menguji kemampuan reaksi biksu di tempat, yaitu beradaptasi dengan keadaan. Lu Yun tidak berani mengatakan bahwa dia telah mengalami ratusan pertempuran, namun dia masih memiliki banyak pengalaman. Kompetisi semacam ini hanyalah hal yang mudah baginya. Namun kesulitannya terletak pada bagaimana dia mendapatkan skor pertama tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Yang pertama berkompetisi adalah mantra perolehan. 10 orang masing-masing menggunakan kekuatan magis. Di antara mereka, mantra tipe keuntungan dari 5 sekte utama semuanya digunakan untuk melengkapi atribut tak berwujud orang lain, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Teknik water hibiscus hampir sama, tetapi teknik Wang Ze lebih istimewa. Ini adalah teknik yang meningkatkan tingkat budidaya untuk sementara, dan teknik ini tidak memiliki efek samping apapun di kedua sisi. Tidak hanya itu, durasi perolehan mantranya juga konstan, berlangsung selama 3 hari. Mantra buffing yang digunakan oleh Sun Changfeng dan Zhao Junchai sangat biasa, hanya meningkatkan kecepatan serangan dan kemampuan pertahanan rekan mereka, dan waktunya sangat singkat. Lu Yun berpikir lama sebelum dia memikirkan teknik yang sangat bagus. Aku melihatnya berjalan ke depan, melakukan posisi kuda di depan semua orang, lalu membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Dan tubuhnya pun mulai berubah warna, dari biasa menjadi merah tua. Perubahan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka belum pernah melihat keajaiban apapun yang dapat menghasilkan tampilan seperti itu. Lu Yun mengangkat tangannya dan menunjuk, dan biksu di depannya, yang membelakangi semua orang, berteriak keras, dan seluruh tubuhnya membengkak. Di saat yang sama, aura kuat muncul dari tubuhnya, mengguncang ruang di sekitarnya dengan riak. Kemudian, biksu tersebut meninju batu besar di depannya. Batu tersebut pecah dan berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Meskipun semua orang terkejut, beberapa orang mengatakan bahwa teknik ini tidak istimewa, hanya meningkatkan kekuatan serangan. Oh, kalau begitu, apakah kamu berani bertarung dengannya? Lu Yun berkata dengan dingin, jika seranganmu tidak dipantulkan olehnya, aku akan kalah dalam ronde ini. Memang ada orang yang tidak percaya pada kejahatan, dan menyerang dengan satu pukulan, yang kuat dan berat. Namun, biksu yang menerima mantra buff Lu Yun tidak bergerak, hanya dengan tubuh fisiknya, dia menjatuhkan lawannya lebih dari 10 kaki dan menyemburkan darah dari mulutnya. Tidak diragukan lagi, mantra buff Lu Yun adalah yang terkuat di antara 10 mantra buff. Mendengus, sudut mulut Lu Yun terangkat, seolah dia yakin akan kemenangan. Saya tidak sabar menunggu item selanjutnya.